Sidura. Jangan lupa stay tune di Sidura ya teman-teman. Karena special edition katanya. Sama dipanggil Audrey, aku berasal dari SMA. Jangan lupa nonton Sidura ya teman-teman. Karena Ada gua juga. Harus ditonton. Sidura. Gua juga akan nonton, jadi Jangan lupa subscribe TikTok kita, YouTube kita ya guys. Hello Tuners. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Sidura Ikosi 2 bersuara generasi 15. Special edition Ikosi Zona 2 generasi 15. Yeay. Kayaknya di episode kali ini ada yang menarik. Soalnya dari judul Sidura aja udah kayak special edition nih. Pasti ada sesuatu yang menarik dari podcast Sidura kali ini, gak sih Kak Wan? Iya, bener banget tuh. Iya, tapi sebelum kita lanjut, seperti pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asya yang akan memandu kali ini. Dan ada partner aku yaitu Ridwan Alfarizi. Hai Kak Ridwan. Hai. Nah, kita mau ngobrolin tentang apa sih Kak Ridwan hari ini tuh sampai ada special editionnya gitu loh. Ada yang bisa nebak gak kita hari ini mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang selama 1 tahun kepengurusan mereka. Iya, kita ini udah di penghujung pengurusan tahu teman-teman. Iya, aduh, udah mulai kita mau share nih purna. pasti. Iya. Tentunya hari ini kita bakal didatengin sama ketua umum, ketua humas, dan ketua bidang 1, 2, dan 3. Iya. Tapi sebelum kita ketemu sama mereka, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama mereka. Ya, kita kenalan dari ketua umum kita, yaitu Alam Fatir Inayat Arumi. Halo semuanya, aku dari SMA Negeri 1 Bekasi ya. Aku siswa kelas 11 menjabat sebagai Ketua Umum Ikosi Zona 2 generasi 15. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Palang. Hai Tuners, perkenalkan nama aku Audrey Forensu Kristiawan, kerap sapa dipanggil Audrey. Aku dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi, dan di Ikosi Zona 2 aku menjabat sebagai Ketua Humas. Salam kenal semuanya. Salam kenal Audrey. halo semuanya, perkenalkan nama aku William Binsar, biasa dipanggil William atau Willy. Aku di Ikosi Zona 2 menjabat sebagai Ketua Bidang 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal William. Halo semuanya, aku Vito Faisal Wahyudi, biasa dipanggil Vito. Aku dari SMA 1 Bekasi, dan di sini aku menjabat sebagai Ketua Bidang 2 Ikosi Zona 2 generasi 15. Salam kenal. Kenal Vito. Halo Tuners, selamat pagi semuanya. Perkenalkan aku Naila Syahrani Putri, biasa dipanggil Syahra. Aku dari SMK Karya Bahana Mandiri 2, dan aku di sini selaku Ketua Bidang 3 Ikosi Zona 2 generasi 15. Salam kenal semuanya. Salam kenal Syahra. yeay, kita udah kenalan-kenalan singkat sama teman-teman kita atau ketua-ketua kita nih. Auranya tuh udah aura ketua Iya. banget, udah leader banget Iya, gak sih betul. kawan? Kayak udah auranya ketua banget. Ketua banget gak sih? Nah, jadi kita udah punya segudang pertanyaan yang udah kita ambil dari Instagram dan Betul. juga dari tentunya dari kita sendiri juga punya pertanyaan buat ketua-ketua kita. Nah, deh kita lanjut aja nggak sih kita ke sesi pertanyaan biar tunas di rumah tuh nggak kepo apa pertanyaannya. Di sini aku udah ada beberapa pertanyaan ya, Tuners. Mau dimulai dari mana nih Kak Ridwan? Ketua Kayaknya dulu aku nggak sih? ketua dulu nggak sih? Iya, Iya, ketua karena dulu. ketua Oke. umum dulu. Siap gak nih? Siap. Yang pertama di sini ada saran gak sih buat kita yang baru mau gabung ke suatu organisasi biar kita gak salah langkah di organisasi yang kita masuki. Oke. Mungkin jawaban orang beda-beda ya, tapi dari aku sendiri, biar kita nggak salah langkah dan tips masuk organisasi itu gimana? Jujur, dulu aku juga awalnya anak yang bukan anak organisasi banget ya. Aku masih sering main dan aku nggak tahu apa-apa tentang organisasi. Nah, tapi aku waktu itu masuk organisasi karena suatu motivasi dan keinginan. Dan artinya kan kita punya target ya. Nah, dari target itu kita wujudin dengan kita pengen masuk organisasi mana yang sesuai sama bidang bakat dan minat kita. Nah, terus
ada skill-skill juga yang perlu menjadi pendirian kita ya. Dan skill itu ada dua, ada hard skill dan soft skill pastinya. Nah, yang paling penting itu soft skill. Karena kalau masalah hard skill itu belakangan dan bisa diasah. Kalau soft skill itu yang paling penting adalah public speaking kalian. Tapi public speaking juga bisa diasah. Mungkin yang paling penting banget itu teamworking ya. Karena organisasi itu terdiri dari beberapa orang yang latar belakangnya beda-beda. Terus keterampilannya beda-beda. Di situ kalian diuji lah buat kalian bagaimana bekerja sama di suatu organisasi itu. Terus biar nggak salah langkah lagi, kalian ya coba komunikasi, jalin pertemanan yang positif. Dan ingat sama komitmen dan tanggung jawab kalian. Mungkin kita punya tanggung jawab yang beda-beda, terus prioritas kita beda-beda, ada banyak. Nah, tapi dengan kita prioritas banyak itu, kita atur skala, tapi jangan menyingkirkan rasa tanggung jawab di salah satu prioritas itu. Itu sih biar nggak salah langkah bagi aku. Intinya membangun integritas kita nggak sih? Nah, ya. Iya. Nah, aku juga punya pertanyaan selanjutnya nih buat ketua kita, yaitu ketua humas. Pastinya ketua humas tuh udah punya jawaban tersendiri dari pertanyaan kita. Nah, gimana sih Kak Audrey cara ngimbangin antara organisasi dengan kesibukan tugas sekolah? Pastinya punya cara dan tipsnya sendiri gitu dong. Boleh dikasih tahu ke tunas kita di rumah? Oke, aku izin menjawab ya Tuners. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada dua. Yang pertama time management, yang kedua skala prioritas. Nah, kalian harus bisa nentuin time management kalian. Nih, misalnya kalian udah nentuin nih time management kalian. Misalnya skala prioritas dulu. Nih, kalau misalnya kalian udah nentuin skala prioritas, baru kalian nentuin time management kalian. Nah, misalnya kalian hari ini misalnya hari ini ada dua agenda. Yang pertama mau belajar, mau ke sekolah, dan yang kedua kita harus menghadiri suatu acara organisasi yang dimana kita pemimpinnya di situ. Nah, mungkin tuners di sini harus bisa ngatur time manajemennya. Misalnya di jam segini udah tertata nih, teman-teman di rumah udah tertata untuk bisa belajar dulu di rumah, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, terus setelahnya kalian juga bisa imbangin gitu sama organisasi yang kalian emban. Jadi menurut aku kuncinya itu sih, dua itu. Karena tanpa skala prioritas sama time management, kalian bakal berantakan banget. Mulai dari kegiatan kalian nggak tersusun rapi, dan kalau misalnya kalian udah berantakan dan nggak tersusun rapi, itu nggak bakal maksimal buat ngejalaninnya. Dan kalian tuh harus punya cara tersendiri untuk ngatur diri kalian, karena yang bisa mengendalikan dan yang bisa mengontrol diri kalian itu diri kalian sendiri. Seperti itu sih kalau dari aku. Wow. Wah, terima kasih atas jawabannya. Ternyata kita balik lagi ke masing-masing, kita punya skala prioritas, dan pastinya setiap orang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Tapi kalian bisa nentuin itu dengan skala prioritas yang sudah kalian susun. Nah, Ya. Yuk kita lanjut nih Kak Uwan. Ke Mau siapa tuh? pertanyaan berikutnya nggak sih? Iya, lanjut ke Kak William, yaitu ketua bidang 1. Yuk Kak Uwan dibacain pertanyaannya. Yang mana ya? Mana ya? Banyak tahu pertanyaannya. Nih, ini aja. Ada gak sih program kerja awal yang diragukan tapi justru berhasil? Dan berhasilnya melebihi ekspektasi atau enggak? Waduh, pertanyaan. Waduh. Ada sih, ada. Jadi kita di bidang 1 ada namanya IKOPI atau Ikosi Berkepemimpinan, di mana sebenarnya menjalani proker ini benar-benar penuh tantangan banget dan challenge banget untuk kita semua panitia. Dan puji Tuhan banget dapat berjalan dengan lancar. Dan melebihi ekspektasi. Kenapa? Karena kayak dari kita agak terbuka aja ya. Kalau organisasi kan pasti butuh dana ya teman-teman, dan dari segi dana juga kita udah ternyata lumayan banget saat itu. Dan di luar dari ekspektasi ternyata kita surplus teman-teman. Jadi sebenarnya itu di luar ekspektasi banget. Jadi tetap bangga banget sama panitia. Itu aja sih Kak. Berarti panitianya keren ya Kak, udah bisa ngejalanin suatu proker yang cukup lumayan lah. Lebih dari keren banget. Iya, lebih dari keren banget panitianya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih buat ketua bidang 2, yaitu Kak Alvito. Mau dibacain langsung gak sih Kak pertanyaannya? Aku nih yang baca. Oke, boleh. Oke. Yang mana nih? Mau Mana ini? ya? Yang menarik yang mana gak sih Kak? Yang mana ya? Ini aja. Nih, boleh nih menarik. Oke. nih. Alvito, siap gak Alvito? Oke. Siapa sih anggota atau teman organisasi yang suportif banget di saat kalian lagi butuh dukungan atau mendapat suatu masalah? Wah, pasti punya jawabannya.
Menurut aku sih jawabannya sangat-sangat gampang ya. Eh, sangat-sangat gampang. Soalnya ya yang pastinya yang sangat ngebantu aku selama kepengurusan ini pastinya wakil ketua aku Marsha. Marsha, namanya Marsha. Udah tadi, udah. Tapi intinya tuh selama ya kita terbuka aja ya. Intinya selama kepengurusan kita itu ya pasti namanya organisasi namanya hidup ya pasti ada aja trouble-nya. Dan syukur-syukur selama keseluruhan trouble itu aku sangat disupport banget sama wakil ketua aku. Kalau misalnya aku nggak bisa datang, aku nggak bisa ikut dalam suatu rapat lah, bisa dia handle. Tapi ya pastinya nggak full dilempar ke dia semua lah, nggak logis itu. Pastinya kerja sama kayak biasa aja lah ya. Backup Tapi- satu sama lain lah ya. Iya, intinya backup satu sama lain. Ya biasalah ketua dan wakil ketua saling support aja. Ya teamwork. Ya ya sama pastinya ya keseluruhan bidang 2 itu juga special thanks ke mereka. Karena tanpa mereka ya pastinya proker-proker bidang 2 dan ya keseluruhan Nikosi bakal nggak efektif lah ya kalau misalnya nggak ada itu mereka. Tanpa anggota kita nggak bisa apa-apa. Iya bener banget. Udah sih ya. Jawabannya cukup simpel juga. Iya. Ya kawan, nah yang terakhir nih dari ketua bidang 3 yang udah di pojokan sana nungguin kayak buat ditanya. Mau yang mana nih Asia? Boleh kamu yang milih lah ya. Ah ini deh, yang ini boleh tuh ditanyain Mana? ke Yang ini? Kak Sira. Iya. ayo, Oke. tanyain. Siara udah siap? Ya, Oke. Udah ready nih, ready gak? Aku bacain ya. Pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari 1 tahun kepengurusan ini? Pastinya punya Ayo. dong pelajaran Banyak apa? nggak sih? cukup relate ya pelajaran yang kita ambil selama 1 tahun kepengurusan ini. Banyak sih, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Ikosi Zona 2 generasi 15 ini. Yang pertama itu aku tadinya tuh aku nggak terlalu bisa banyak ngomong ya anaknya tuh aku nggak percaya diri, aku masih grogi atau masih ragu buat ikut-ikut suatu kepanitiaan gitu. Tapi semenjak aku di Ikosi aku ketemu teman-teman yang suportif, aku ketemu ketua-ketua yang luar biasa, contohnya ketua-ketua Ikosi Zona 2 ini. Itu tuh bikin aku kayak semakin percaya diri, aku punya prinsip, aku punya tanggung jawab dan amanah yang bisa dikerjakan di sini gitu. Ini tuh sangat mengesankan buat aku karena aku anaknya dulu tuh bener-bener gak bisa kayak sekarang, gak bisa di titik sekarang. Aku dulu tuh banyak insecure juga, aku banyak mindernya gitu. Tapi semenjak di Ikosi ini tuh aku bisa jadi belajar public speaking, aku bisa belajar mengenal karakter-karakternya banyak orang yang ada di Ikosi ya, seseorang itu juga aku bisa belajar mengontrol emosi gitu, menghadapi banyaknya karakter-karakter orang yang di Ikosi Zona 2. Tentunya kan kita semua makhluk-makhluk sosial yang berbeda-beda gitu kan. Nah itu tuh nggak mudah juga kan, pasti ada yang bermasalah, pasti ada yang ini. Nah itu semua tuh menjadi satu. Dan apa ya, pengalaman aku yang paling mengesankan, aku bisa kenal orang-orang yang benar-benar mendukung, mensupport untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Udah sih Oh. gitu. Nah, Itu yang seluruh Sarah bilang itu sangat relate buat aku juga ya. Dulu kalian tau lah kan aku introvert banget kan awal-awal ya. ternyata pas ketemu mereka tuh kita jadi punya jiwa-jiwa ekstrovert yang Nah, kuat. iya, kayak- Iya. Segala lingkungan yang kalian main itu bareng bakal diri kalian juga. Ya lingkungan tuh berpengaruh sama kehidupan kita. Betul. Tergantung lingkungan kalian tuh ada di mana dan kalian bisa menempatkan di lingkungan tersebut. Nah, Kak Wan, kita udah di penghujung pertanyaan nih. Ada 1 pertanyaan lagi. Kira-kira siapa yang mau jawab ya, Kak Wan ya? 1 orang atau untuk semua nih? 1-2 orang boleh 1-2 deh. orang aja. Kayaknya boleh deh Boleh ketua cip, kita. Mau gambreng. Enggak, ketua umum kita Ayo, aja nih. ketua Soalnya aja. pertanyaannya relate banget buat ketua umum kita. Oke. Nah, kira-kira bagi Elang momen apa yang paling berharga selama 1 tahun ngejabat? Oke, momen paling berharga selama 1 tahun menjabat ya. Jujur, selama 1 tahun ini banyak banget ya momen yang kita lewatin. Ada suka, duka, dan pastinya berbeda-beda ya. Ada, kalau bagi aku pasti ada sedihnya. Kalau bagi yang lain mungkin banyak sedihnya. Tapi ya pokoknya setiap momen itu kita harus nikmatin aja. Karena momen ini nggak datang 2 kali, cuma sekali seumur hidup, cuma sekali di Ikosi. Nah, bagi aku momen yang paling berharga itu
momen di saat aku bisa kenal nih dengan teman-teman yang dari beda-beda sekolah dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Karena aku dulu mata aku masih tertutup banget tentang dunia ini. Yang aku tahu cuma di sekolah ya. Yang aku tahu cuma kayak ya teman-teman gitu aja, belajar terus bakat minatnya itu aja. Nah, semenjak aku waktu itu mutusin buat ikut IKOSI ya. Pas aku di FGD, nah di FGD itu aku ketemu banyak banget orang-orang hebat yang kayak ketua-ketua ini. Nah, di situ aku udah bisa coba buka mata aku, terus aku kembangin diri aku sendiri. Aku jadikan mereka role model bagi aku. Terus semenjak itu aku jadi bisalah public speaking sedikit-sedikit walau masih agak terbata-bata. Terus ya aku bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan aku. Terus networking aku juga makin banyak relasinya. Itu aja sih kalau momen berharga bagi aku pas perkenalan gitu. Berarti dari perkenalan, momen yang paling berharga dari ketua umum kita ini. Nah, seru banget gak sih? Kita Iya. tadi udah nanya-nanya ke Iya. mereka, jawabannya juga udah keren banget. Jawaban dari mereka tuh. Dari Apalagi ketua-ketua yang kita, stigma ini. iya. Terus ketua-ketua kita yang keren ini pasti punya kerjasama yang dan bantuan dari anggota-anggota mereka selama 1 tahun kepengurusan ini. Gak mungkin ketua nggak butuh bantuan anggota. Pastinya kita di setiap ketua harus punya bantuan dari anggota tersendiri. Harus support lah gitu lah guys. Nah, penasaran gak sih kita udah di akhir nih. Kira-kira Jadi akhir selanjutnya, sesi 1 nih, kira-kira selanjutnya apa? tentunya kita bakal bareng sama wakil-wakil mereka. Nah, kita udah sama ketua-ketuanya. Sekarang kita bakal lanjut ke sesi kedua, yaitu sama wakil ketua umum dan wakil dari bidang-bidang lainnya. Makasih para ketua. Dadah. Terima kasih guys. Bye. Hai, hello Tunas. Nah, kali ini kita bersama wakil ketua umum yang dimana yang wakilnya tuh keren-keren banget. Pastinya mereka juga punya jawaban yang bagus dan keren juga. Nah, kira-kira sebelum masuk ke pertanyaan, apa kabar nih Wan kamu? Alhamdulillah sih kalau aku dari baik ya. Alhamdulillah ya, baik. Kalau teman-teman di sini semuanya baik gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pertanyaan, kita seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, biar makin disayang kita kenalan. Nah, jadi di sini kita ada wakil ketua umum, wakil ketua humas, wakil ketua bidang 1, dan wakil ketua bidang 2, dan wakil ketua bidang 3. Nah, awalnya kita dari ketua dulu, dari wakil ketua dulu nggak sih? Ya, wakil ketua Wakil dulu. ketua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Melody. Kalian bisa panggil aku Melody. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IKOSI Zona 2 Generasi 15. Halo Melody. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Abiyu. Aku selaku Wakil Ketua Bidang Humas. Halo. Halo. Halo teman-teman, nama aku Noval Wicaksono. Aku dari SMA 1 Bekasi di IKOSI Zona 2 Generasi 15. Aku menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 1. Halo semuanya. Halo. Noval. Halo semuanya, nama aku Marsha Yusri Anjani, biasa dipanggil Marsha. Di IKOSI Zona 2 Generasi 15, aku menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 2. Halo Marsha. Halo guys, nama aku Faris Alvarizky Hidayat, biasa dipanggil Faris. Aku dari sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Aku selama di IKOSI menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3. Halo Faris. Nah, gimana nih Tunas? Kalian udah kenalkan wakil ketua bidang dan wakil ketua umum kita. Gimana? Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja nggak sih Kak? Kita ke sesi pertanyaan. Ya, Pasti santai Tunas di berapa rumah lagi? udah punya banyak pertanyaan buat kita semua di sini. Iya. Cap cicup atau berurutan nih? Berurutan nggak sih? Oke. Oke. Bebas ya, berarti suka-suka. Iya, suka kita berarti ya. Iya. Suka host di sini. Oke, dari pertanyaan pertama boleh dibacain nggak sih kawan? Buat siapa dulu nih? Wakil ketua kita dulu nggak sih? Oke. Takut. Aku bacain ya, udah siap belum? Insya Allah siap. Oke. Pertanyaan pertama. Tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi kalian dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Oke,
Jadi kan pertanyaannya tantangan terbesar selama menjabat mungkin ya, dan gimana cara mengatasinya. Nah teman-teman semuanya, kebetulan sini aku menjabat sebagai wakil ketua, dan dimana wakil ketua ini kan berperan penting ya kepada anggotanya, apalagi IKOS ini tuh menganggap aku sebagai ibunya mereka. Jadi kalau dibilangin tantangan, mungkin tantangan terbesar yang aku dapatkan itu di bagian keaktifan anggota kali ya, karena pastinya ada beberapa anggota yang kurang aktif gitu. Namun untuk cara mengatasinya, yang pasti aku membangun komunikasi yang baik, yang dimana setiap ada anggota yang kurang aktif, pastinya aku berusaha untuk komunikasi dan mendengarkan apa alasan dibalik ketidakaktifan tersebut. Nah, nanti setelah mereka bercerita alasannya kenapa, aku berusaha lah untuk mengcomfort mereka biar mereka kembali aktif lagi. Jadi di sini perannya aku sebagai wakil ketua tuh memang mendengarkan curhatan, karena Elang pun memang menugaskan aku untuk menjadi wakil yang mendengarkan curhatan mereka. Jadi kita sebisa mungkin membangun kenyamanan biar nantinya mereka bisa aktif lagi dan membangun pertemanan yang baik lah. Yang pastinya yang tadinya dia ikosi hanya untuk organisasi, jadinya ya udah memang untuk berteman gitu. Jadi menarik mereka yang nggak aktif menjadi aktif lagi dengan cara membangun pertemanan dan komunikasi yang baik. Itu sih kalau solusi dari aku. Berarti kita kayak buka sesi curhat gak sih? Iya, kayak kita lebih ngerangkul anggota-anggota kita nggak sih? Betul. Wah, jawabannya juga keren gak sih? Kayak sebagai wakil berarti dia tahu caranya untuk menjadi pendengar yang baik kepada anggotanya. Betul. Nah, kita punya pertanyaan lagi nih. Buat siapa sih Kak Ridwan? Kira-kira? Random gak ya? Buat siapa Berurutan ya? gak sih? Berurutan gak sih? Boleh deh kita berurutan. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya buat ketua bidang humas kita yaitu Kak Abiyu. Nah, apa sih Wan pertanyaannya, boleh dibacain dong? Abi siap gak? Oke. Insya Allah siap. Oke. Pertanyaan yang kedua, ada nggak sih tips dan triks biar kita bisa aktif terus di IKOSI ini? Oke, kalau untuk tips and triknya dari aku untuk bisa aktif di IKOSI ini adalah jaga motivasi, yaitu berarti dia menjaga tujuan awalnya dia masuk IKOSI itu kenapa. Pasti kan semua orang melakukan suatu hal itu pasti ada tujuannya di awal. Terus habis itu menurut aku juga mungkin cari kayak misalkan cari kerjaan ya, jangan tunggu ditunjuk dulu, tapi dia tuh harus yang mau menawarkan dirinya untuk untuk terus berkontribusi. Yang terakhir itu jangan pernah istilahnya malas untuk belajar hal baru dari orang lain. Kalau menurut aku sih itu sih. Setuju banget sih aku. Oke, berarti jawabannya hampir mirip-mirip lah ya. Iya. Dimana dia harus kita tuh sebagai anggota harus mempunyai inisiatif kita sendiri buat ngebantu ketua dan wakil kita, karena ketua dan wakil balik lagi kita ke awal, ketua dan wakil membutuhkan anggota dimana untuk menjalankan suatu proker butuh bantuan dan butuh bimbingan juga. Betul. Harus berani mencoba hal baru juga. Betul juga, jangan pernah ngestak di situ aja. Iya. Yuk lanjut nih Kak Ridwan. Yuk kita lanjut pertanyaan ketiga untuk Kakak Naufal. Iya, dari wakil ketua bidang 1. Kakak Naufal udah siap belum? Siap, oke. Oke, langsung aja aku bacain ya. Kira-kira brandingnya makin naik gak Kak setelah menjabat di IKOSI ini? Branding selama IKOSI ini aku lumayan naik karena di IKOSI ini pengalamannya cukup banyak. Terus juga banyak teman-teman yang saling rangkul, saling kayak support satu sama lain. Jadi itu kayak buat pengalaman itu lebih baik. Terus juga public speaking yang aku pelajarin itu ya jadi makin nambah lah. Dulu aku public speaking, cerita aja public speakingku itu dulu berantakan banget, nggak bisa ngomong sama orang. Jadi kayak itu dalam IKOSI ya bisa nambah. Nervous intinya lah ya. Makanya kita masih nervous. Nggak apa-apa. Kita di sini santai aja jawabannya, nggak usah terlalu formal. Iya. Berarti dia masuk IKOSI ada brandingnya ya Kak Ridwan, betul. Dari mulai public speaking yang nggak bisa jadi bisa semenjak masuk IKOSI. Nah itu salah satunya juga tuh, tenars. Nah selanjutnya nih, aduh siapa sih Kak Ridwan? Siapa sih ini? Ya, wakil ketua bidang 2 yaitu Marsha. Kakak Marsha udah siap belum? Oke, langsung aja aku bacain pertanyaan yang kelima. Selama menjabat, ada nggak sih kesan yang paling berharga buat kamu? Iya, selama Kak Marsha ngejabat dari wakil pasti ada dong kesan-kesan yang berharga gitu.
Yang pastinya banyak ya kalau kesan-kesan yang berharga. Cumanya dari semua kesan yang berharga, cuma ada yang satu ketika kita dihargain sama anggota kita sendiri, itu momen yang paling berharga. Karena jarang banget ya Kak yang ada kata terima kasih, minta tolong untuk meminta bantuan. Nah, itu basic manner banget, dan itu salah satu menjadi momentum yang paling berharga gitu aja sih Kak. Jadi intinya kita sebagai anggota harus mengutamakan basic manner buat kata tolong, terima kasih, Betul. dan juga meminta bantuan kepada ketua dan wakil kita. Kayaknya yang di ujung udah ready nih kalau ditanya. nih. Kira-kira ketebak gak ya pertanyaan kita apa? Bisa dibilang ready banget sih. Oh ya. Oke, Ini siap aku- banget kayaknya ya. Ini Kak. agak ngacak barusan nih pertanyaannya ya. Iya. Ayo Langsung dibacain aja. Kak Ridwan. Aku bacain ya pertanyaan berikutnya. Apa sih benefit yang paling berharga? Sekali lagi, benefit yang paling berharga semenjak kakak menjabat. Benefit yang paling berharga dari hidup aku ya, bagi diri aku. Kalau dari aku sih sebenarnya teman dari berbagai OSIS. Jadi selama kita masuk OSIS ini, IKOSI ini juga banyak banget teman-teman OSIS dari sekolah-sekolah lain, dari SMK 2, dari Semansa, Semandu, dan lain-lain. Mungkin itu salah satu benefit yang mungkin bisa aku perjelas, dan yang lain mungkin pengalaman sama seperti yang tadi dibicarakan Kak Noval, pengalaman kita dalam public speaking, pengalaman kita dalam bekerja, dalam mengurus suatu event, dan lain-lain sih. Itu doang sih Kak, kalau menurut aku sih. Oke, berarti benefit dari Karnaval itu sendiri yaitu mempunyai teman dari berbagai sekolah di luaran itu. Iya, lebih ke relasi ya Iya, teman-teman. kita di kos ini juga nyari relasi. Gimana kita berteman dengan orang-orang luar. Jadi kita nggak berteman Iya. di dalam sekolah aja. Temen yang satu tujuan lah intinya. Iya. Wah, nggak kerasa nggak sih Kak Ridwan, di sesi kedua ini kita udah selesai, yang dimana kita udah mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari Iya. Tuners ini. Pertanyaannya tuh keren-keren banget, yang Iya. gak cuma menarik tapi juga Keren. Iya. Apalagi dijawab sama tadi ketua dan wakil-wakil kita di IKOSI Zona 2 generasi 15 kali ini. Kita beri aplaus dulu yuk buat teman-teman di IKOSI Zona 2 generasi 15. Kita berterima kasih banget sama wakil-wakil yang udah menyempatkan hadir di kala-kala kesibukannya, mungkin Iya. ada yang lagi sibuk ngapain gitu. yang mungkin habis ini banyak kegiatan lagi pulangnya. Iya. Oke, terima kasih banyak kepada kalian semua. Kita ucapkan terima kasih. Yeay. See you on the next. Terima kasih kepada Sobat Tuners yang sudah mendengarkan si Duna dari awal sampai akhir, dimana kita sudah berada di akhir kepengurusan juga. Untuk Tuners, terima kasih banyak karena selama kalian mendengarkan si Duna itu akan menjadikan kita momen-momen yang sangat berkesan selama kita jadi pengurus IKOSI Zona 2 generasi 15 kali ini. Betul gak tuh Kak Ridwan? Terus ya, makasih ya guys udah support kita lewat Si Dura kali ini. Tapi jangan lupa juga follow Instagram IKOSI Zona 2 dan TikTok IKOSI Zona 2. Dan Spotify kita jangan lupa Di Dura. IKOSI Zona 2 bersuara. Yeay, see you guys. Aku Asya Nairal dan partner aku Ridwan Afarizi. kita pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan si Dura selama 1 tahun ini. See you guys. Sidura. Jangan lupa stay tune di Sidura ya teman-teman. Karena special edition katanya sih. Sampai dipanggil Aude, aku berasal dari sana. Jangan lupa nonton Sidura ya teman-teman. Karena Ada gua. ada gua juga.